Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wa qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas kehadiran para calon pengantin. Kami ucapkan selamat datang ya di KUA Sungai Tabuk. Kita memasuki rangkaian yang harus dilalui oleh calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah. Seyogianya sebenarnya penasehan ini berlangsung selama 3 bulan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri PKM dilaksanakan setiap seminggu sekali selama 3 bulan tadi ya. Tapi pelaksanaannya paling lama 1 jam. Yang disampaikan oleh Menteri PKM tersebut. Itu belum melihat apa yang dilakukan oleh KUA atau Kementerian Agama. Yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya, kami ada namanya kursus calon pengantin yang dilaksanakan selama 2 hari secara kuantitas sama ya, selama 12 jam. Kalau yang direncanakan oleh Menteri PKM tadi selama 3 bulan itu seminggu sekali masing-masing sekitar 1 jam. Nah secara kuantitas kan sama ya, 12 jam ya. Yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama selama 12 jam juga, tapi dipadatkan menjadi 2 hari. Nah secara kuantitas tadi sama ya, sama, tidak bertentangan ya, selama 12 jam juga. Akan tetapi dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini tidak memungkinkan itu dilaksanakan. Jadi kalau pelaksanaannya yang sebelumnya itu 25 pasang ya, diberi kursus calon pengantin selama 2 hari. Nah sekarang karena tidak memungkinkan ya, lalu dipres lagi ya, dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam. Jadi dari 12 jam dipres lagi selama 1 jam. Tapi dengan anggapan bahwa kami yakin kalau calon pengantin tentunya sudah melakukan banyak persiapan. Di samping itu ya, sekarang ini kan cukup dengan adanya HP, kemudian juga ada kuota, maka bisa mencari informasi. Ya. Jadi tidak modal kosong ya, tidak dengan tangan kosong. Nah, yang 12 jam tersebut ya, ada 4 materi yang disampaikan oleh petugas atau narasumber yang berkompeten. Ya. Yang pertama dari sisi BKKBN. Ini menyampaikan tentang bagaimana perencanaan dalam keluarga, yang disebut dengan keluarga terencana. Yang mungkin selama ini kita memahami 2 anak cukup ya, padahal itu lebih lagi berkaitan juga dengan program pembangunan
manusia yang terencana secara keseluruhan. Karena satu keluarga itu bagian dari suatu lingkungan itu suatu wilayah itu suatu bagian dari suatu negara yang termasuk orang di dalamnya. Kalau misalnya katakanlah tidak terencana, maka masyarakat di sana juga akan mempengaruhi secara nasional. Misalnya salah satu contohnya, kalau satu keluarga misalnya anaknya 4 ya misalnya, yang lain-lain juga banyak misalnya, maka itu akan mempengaruhi dari segi pendidikan, dari segi kesempatan kerja, ruang wilayah dan seterusnya, termasuk yang lebih jauh lagi kebijakan tentang kependudukan. Jadi berkaitan, saling berkaitan. Jadi tidak cuma masalah 2 anak cukup ya, 2 anak cukup. Kemudian materi yang berikutnya adalah dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan ini berkaitan ya dengan BKKBN tadi, juga berkaitan dengan Kementerian Agama. Salah satunya ya, misalnya kalau sekarang ini untuk yang bisa menikah masing-masing harus berusia 19 tahun. Nah, dalam pandangan Kementerian Kesehatan ya, dari segi kesehatan, ternyata misalnya seorang wanita itu sudah matang dan siap untuk hamil sampai melahirkan ya, itu di atas 20 tahun. Karena kalau di bawah itu ya, perempuan beresiko, lebih besar resikonya kanker serviks salah satunya. Dan itu memang ada di semua wanita ya. Tapi terpicu lebih banyak atau lebih beresiko kalau hamil sebelum berusia 20 tahun. Nah, kaitannya dengan BKKBN misalnya juga adalah dari segi kesehatan juga harus punya anak itu harus jangan rapat, jangan terlalu muda tadi ya, juga jangan terlalu tua. Nah, yang ideal 5 tahun ya jaraknya, yang ideal. Jadi katakanlah berkaitan lagi dengan BKKBN tadi. Kalau 5 tahun misalnya usia 20 tahun hamil, 25 tahun usia 25 lagi hamil ya, otomatis mungkin sekitar 2 anak saja. Atau jaraknya 3 mungkin ya 23 nanti hamil yang kedua, 27 misalnya hamil yang ketiga ya, misalnya bisa 3 anak. Jadi saling berkaitan antara Dinas Kesehatan juga dengan BKKBN. Nah, yang ketiga materi tentang ekonomi keluarga atau perencanaan keluarga. Ini disampaikan oleh ahli keuangan ya, ahli keuangan. Karena dari pengalaman yang sudah ya, kalau rumah tangga itu, kalau misalnya di awal itu dia mungkin belum banyak mengeluarkan uang atau membiayai keluarganya. Tetapi seiring dengan waktu ya, setelah misalnya tidak lagi tinggal di rumah pondok mertua indah misalnya, dia misalnya menyewa atau malah beli rumah dan seterusnya, tentunya biaya untuk hidup itu terus meningkat. Nah, ini dari segi keuangan misalnya harus betul-betul juga direncanakan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jadi itu dari tiga ahli tadi ya menyampaikan. Nah, yang terakhir adalah dari sisi agama. Nah, ini adalah tugas dari Kementerian Agama. Nah, 3 hal yang di atas mungkin lebih banyak nanti mencari sendiri. Tapi kami anjurkan mencarinya di situs resmi. Jadi kalau misalnya BKKBN ya situs BKKBN, kemudian masalah kesehatan, Dinas Kesehatan ya. Kemudian juga kalau yang keuangan ini bisa ada di
di media sosial atau di YouTube atau apa ya, ada aja konsultan tentang bagaimana perencanaan keuangan keluarga. Nah, hari ini karena keterbatasan waktu ya, yang disediakan, dan mungkin juga kalau kelamaan mungkin gelisah juga ya, dan mungkin kita tidak sanggup juga misalnya kelamaan menyampaikan. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan menempuh hidup baru. Benarkah orang yang menikah itu menempuh hidup baru? Bagaimana menempuh hidup baru? Seperti apa menempuh hidup baru? Ini mungkin kita tidak menggurui ya, ada hanya beberapa contoh atau beberapa hal yang disampaikan. Nah, yang kedua adalah bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, dalam hal ini bagaimana dari pengalaman orang-orang sebelumnya ya, juga dari misalnya referensi macam-macam, bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, untuk itu kita mulai saja ya. Kita awali dengan apa yang disebut dengan persiapan menikah. Yang pertama adalah kesiapan biologis. Yang dimaksud di sini adalah dari segi umur cukup. Dalam hal misalnya tadi bahwa terpenuhi dari sisi peraturan, juga dari sisi fisik dan mental. Yang ini adalah kalau sekarang aturan yang sekarang ya, undang-undang perkawinan itu masing-masing calon pengantin itu berusia 19 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Berikutnya adalah organ seksual tidak ada yang disfungsi. Jadi seorang laki-laki betul dia seorang laki-laki dan berfungsi sebagai seorang laki-laki. Begitu juga yang perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak LGBT. Apa itu LGBT ya? LGBT adalah L-nya lesbian, perempuan maunya sama sesama perempuan, hasratnya sesama perempuan. Kemudian G, gay atau homo ya. Laki-laki kebalikan dari perempuan tadi, laki-laki maunya hasratnya sesama laki-laki. Kemudian B, biseksual ya. Nah, ini mungkin tersamar ya. Normalnya kelihatan seorang laki-laki dia punya istri, punya anak. Tetapi di balik itu dia punya hasrat juga sesama laki-laki. Atau yang perempuan, dia normalnya kelihatan punya anak, punya suami. Tapi di balik itu dia ada hasrat sesama perempuan. Nah, ini yang tersamar ya, yang biseksual. Kemudian yang terakhir T, transgender, orang yang berganti jenis kelamin. Nah, ini kebanyakan adalah sebagian ya karena salah didik ya, salah didik. Misalnya katakanlah pasangan ya, misalnya dia menghendaki anak perempuan, tapi yang lahir yang diamanahkan adalah anak laki-laki. Lalu karena keinginan tadi hendak anak perempuan ya, diperlakukan seperti perempuan, bajunya atau ya perlakuannya semua ya dianukan perempuan. Kemudian bisa juga karena lingkungan ya, yang pada puncaknya mereka ini lalu melakukan operasi ganti kelamin. Nah, keempat ini ya, kecuali yang biseksual yang tersamar tadi ya, itu bertentangan ya, tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tujuan perkawinan.
Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah tadi, mendapat keturunan yang soleh dan solehah untuk melanjutkan generasi berikutnya. Nah, kalau lesbian tadi, siapa yang hamil kalau sesama perempuan? Atau yang laki-laki, gay tadi juga demikian. Atau yang transgender. Kalau sekarang ya, untuk operasi kelamin itu baru ganti kelaminnya saja. Tapi misalnya operasi rahim atau cangkok rahim tidak ada, pernah ada. Tidak bisa mungkin, malah sampai kiamat mungkin tidak bisa. Nah, keempat ini adalah kenapa disampaikan kepada calon pengantin ya, karena dari apa, kalau mereka ini tidak bisa menularkan lewat keturunan, tidak mungkin, tapi mereka melakukan melalui paham ya. Nah, sekarang ini kan misalnya banyak sekali komunitas LGBT ini, diam-diam atau malah terang-terangan sekarang, bahkan mereka minta dilegalkan supaya bisa menikah sesama jenis. Dan ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan agama, juga dengan moral dan seterusnya. Ya, intinya bahwa ini program ini bisa memusnahkan manusia ya. Karena tidak ada lagi keturunan kalau ada ini. Nah, mungkin akan turun bala dan seterusnya seperti masa zaman Nabi Lut kan, yang dikenal dengan kota Sodom itu. Jadi dari keluarga lah ya satu-satunya lagi harapan ya. Kalau lingkungan mungkin pengaruh yang berikutnya. Kalau dari keluarga tadi disadari bahwa ternyata dikarunia anak laki-laki, hendaknya perempuan tadi, maka terimalah ya, perlakukanlah anak seperti apa adanya, sesuai kodratnya. Kemudian yang kedua, kesiapan finansial. Yang dimaksud di sini adalah keluarga nantinya adalah menjadi keluarga yang terpisah dari keluarga induk. Ya, kita lihat dulu gambarannya ya, seorang perempuan dulu ya, seorang perempuan dari mulai lahir sampai dia menikah ya, itu adalah tanggung jawabnya wali. Dari keperluan dasar misalnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, pendidikan ya, itu menjadi tanggung jawab wali atau ayah atau bapaknya sampai dia menikah. Nah, kita lihat juga seorang laki-laki juga demikian. Tetapi bagi laki-laki lebih lagi, dia kalau sudah dewasa bisa menjadi wali bagi keluarganya. Katakanlah misalnya ayahnya udah uzur, tidak mampu lagi bekerja, atau malah meninggal dunia, maka dia menjadi wali bagi keluarganya. Siapa yang diwalinya? Yang pertama adalah ibunya. Jadi keperluan, karena di dalam wali si anak laki-laki tadi ya, segala keperluan ibunya dia harus memenuhi. Dari keperluan dasar ya. Kemudian yang kedua, saudara perempuan, baik laki-laki, baik yang adik maupun yang kakak, itu adalah walinya adalah anak laki-laki pada keluarga tersebut. Nah, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan, maka bertambah lagi yang diwaliinya, yaitu seorang perempuan yang dinikahinya. Nah, si perempuan sendiri kan terlepas dari keluarga induknya. Dari segi perwaliannya, tanggung jawabnya berpindah kepada seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Jadi segala keperluan hidupnya ya, bulat-bulat istilahnya diserahkan atau berserah kepada laki-laki yang menjadi suami. Jadi segala keperluan hidupnya tidak lagi menjadi tanggung jawab wali dari ayah. Nah, ini bisa kembali lagi kalau misalnya ditakdirkan dia bercerai, ya, lalu kembali lagi walinya ke ayahnya.
Nah kalau kita lihat tadi seorang laki-laki tadi bertambah ya, ibunya, kemudian saudara perempuannya, sampai saudara perempuan tersebut menikah. Lalu seorang wanita yang menjadi istrinya. Oleh karena itu dalam hal salah satu hikmahnya ya, kenapa misalnya dalam waris ya, laki-laki itu 1 bagian, perempuan setengah bagian. Karena tanggung jawabnya tadi. Nah, oleh karena itu bahwa mutlak ya bagi seorang laki-laki, karena dia pemberi nafkah ya, dia ada sumber untuk dia sebagai wali. Patut disadari juga oleh para istri ya, kalau misalnya sebagian belanja keperluan dalam rumah tangga dibagi kepada ibunya dan kepada saudara perempuannya, karena itu adalah tanggung jawab dia. Kemudian yang berikutnya adalah dari segi kesiapan mental. Nah, kesiapan mental ini dari sisi bahwa harus disadari dia tidak lagi sendiri. Ada kalau bagi laki-laki ada tanggung jawab berupa istri ya. Bagi perempuan juga adalah dia ada yang menjadi walinya sekaligus suaminya adalah seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Nah, dalam hal ini bahwa terutama dalam hal mental ini adalah dari segi keputusan dan tanggung jawab. Artinya bahwa misalnya keputusan salah satu pihak mengikat kepada pihak yang lain. Contoh sederhana misalnya seorang istri ya, berhutang ya, untuk suatu keperluan kepada pihak lain. Yang namanya hutang kan suatu saat jatuh tempo dan bisa ditagih orang. Kebetulan yang ada suaminya, maka sangat wajar orang tersebut misalnya menagih ke suami. Suami tidak bisa misalnya, itu kan yang berhutang istri, istri menagihnya, membayarnya, tidak bisa. Itu sudah menjadi tanggung jawab adalah suami. Begitu juga dalam hal-hal lain ya. Kalau sudah suatu keputusan maka mengikat kepada suami atau istri. Yang berikutnya adalah dari segi kesiapan agama. Nah, kesiapan agama diawali dari niatnya. Apa niatnya mau menikah? Untuk apa dia menikah? Kalau menikahnya terlalu sederhana niatnya ya, misalnya selama ini kada danang menapasakan, kada danang memasakakan misalnya. Jadi hendak bini supaya ada nang memasakkan, ada nang menapasakan. Bisa jadi ya, insya Allah bisa kecewa. Pakaiannya misalnya rapi benar terus, harum dan seterusnya. Sekalinya faktanya dia laundry. Misalnya ya, salah satu contoh saja. Atau misalnya masakannya nyaman, enak, variasi bisa misalnya. Sekalinya faktanya dia pakai GoFood misalnya. Nah, bisa jadi ya. Tapi ini contoh saja ya, tidak menyinggung siapa-siapa. Jadi kalau terlalu sederhana misalnya niatnya ya, maka ya sederhana juga hasilnya. Nah, lalu dalam bimbingan agama kita ya, niat untuk menikah ya adalah ibadah, kemudian untuk mengikuti sunnah Rasulullah ya. Nah, salah satu contohnya misalnya, dan ini niatnya bisa banyak lagi ya. Di antara misalnya menjaga pandangan supaya menghindari jina mata misalnya, dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin contoh ya, misalnya niat nikah ya bisa dari sekarang ya, atau paling lambat misalnya pada saat mau akad nikah. Nah, niatkan saja, ini salah satunya ya.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah sengaja menikah, aku menikah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, untuk menjalankan syariat agama Islam, untuk membangun rumah tangga yang diridhai Allah sampai akhir hayat, semata-mata hanya karena Allah. Jadi dari sekarang diluruskan niatnya, mau apa menikah. Nah, kalau niatnya sudah tepat, sudah istilahnya lurus ya, yang namanya berumah tangga pastilah nanti ada badai, ada cobaan, ada godaan dan seterusnya. Nah, kalau niatnya lurus, memang istilahnya apa? Insya Allah kalau ada rintangan, ada halangan atau cobaan ya bisa dilewati, ada jalan keluar. Asalkan niatnya tadi sudah lurus, pastilah ada jalan keluar. Nah, ini tentang persiapan menikah. Tadi di awal saya ada mengutip ya ayat Al-Quran ya. Nah, kita coba memahami ya ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu ibarat pakaian bagimu dan kamu ibarat pakaian bagi mereka. Ini adalah ayat Al-Quran, sumber pertama dan utama ya, hukum bagi kita kaum muslimin. Dan ini adalah firman Allah. Allah dengan sempurna, dengan sangat tepat ya, menggambarkan bagaimana semestinya pasangan suami istri yang diibaratkan tadi sebagai pakaian. Kita tahu yang namanya pakaian sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yang melekat dengan kita. Kita kemana saja pakaian selalu ada dengan kita. Dan juga pakaian menunjukkan siapa kita, bahkan siapa di belakang kita. Paling tidak ada 3 makna yang bisa kita ambil ya tentang makna dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang pertama adalah kalau yang namanya pakaian fungsinya adalah menutup aurat. Nah, aurat ini adalah sesuatu yang semestinya disembunyikan, sesuatu yang semestinya tidak diketahui orang, sesuatu yang menjadi rahasia ya bagi dirinya, yang akan membuat malu, membuat sesuatu yang yang semestinya ditutupi. Nah, kalau suami menjadi pakaian bagi istri tadi ya dalam ayat ini, berarti dia menutupi aurat atau kelemahan atau kekurangan bahkan aib dari istrinya. Begitu juga bagi seorang istri, dia menjadi pakaian bagi suami, berarti dia menutupi kelemahan, kekurangan, bahkan aib dari suaminya. Nah, dalam hal ini berarti tidak saja menjadikan ya yang semula ganjil menjadi genap, yang semula kurang menjadi lengkap, yang semula lemah menjadi kuat, atau bahkan yang semula negatif menjadi positif. Nah, dalam hal ini berarti ada nilai tambah ya. Seorang suami menjadi nilai tambah bagi istrinya. Istrinya juga menjadi nilai tambah bagi suami. Dan ini adalah begitu akad nikah yang mulai berlakulah ini. Jadi dimulai dari akad nikah dia berlaku ya, menutupi kelemahan, kekurangan dan aib dari istrinya. Yang dilihat orang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja. Bahkan dari sini ya tidak saja tadi menutupi, menjadi malah melengkapi. Kekurangan suami dilengkapi oleh istri, kekurangan istri dilengkapi oleh suami. Yang berikutnya adalah
berikutnya adalah yang namanya pakaian adalah memberi kesan keindahan.